Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pagi ini Selasa 18 Maret 2025, sebagian wilayah RW 07 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kebanjiran lagi. Padahal minggu lalu baru saja kelar kerja bakti membereskan tumpukan sampah banjir ini dan membersihkan lumpur. Menurut Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kasatpel SDA Kecamatan Pancoran, Pak Bowo, air kiriman dari hulu kembali membuat debit air Sungai Ciliwung pasang dan menyebabkan dampak banjir seperti Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Air yang membanjiri sebagian permukiman RW 07 Kelurahan Rawajati ini melalui rembesan ini. Ya, kondisi di Rawajati RW 7 ini mulai dapat kiriman kembali. Tadi di angka 220 di Depok, masuk mulai pukul ba'da subuh. Mulai masuk, tapi rembesan. Sobat Jelajah Jakarta, bidang berwarna putih ini adalah bronjong yang ditutup oleh geotekstil. Jika menyaksikan episode Jelajah Jakarta sebelumnya, bahwa pada hari Minggu 9 Maret 2025 lalu, suku dinas sumber daya air dari 5 wilayah dan 10 kecamatan turun gunung untuk kerja bakti membangun bronjong yang dibangun di belakang seat pile baja yang sudah dibangun sebelumnya. Tujuan pembangunan ini adalah untuk meninggikan elevasi dinding agar debit air Sungai Ciliwung tidak bisa meluap melewati dinding yang sebelumnya rendah, yang menyebabkan dampak banjir ke permukiman warga. Menurut Pak Bowo, bronjong yang dibangun dan ditutup dengan geotekstil ini sangat signifikan menahan luapan air Sungai Ciliwung yang pagi ini tinggi. Namun memang masih ada kebocoran pada bronjong ini. Yang sudah kita buat ini alhamdulillah bronjong batu kali dengan geotekstil sangat signifikan karena ketinggian kali bisa dilihat di sini lebih tinggi dibandingkan air yang ada di jalan. Kalau posisi rembesan nggak ada, hanya di sini aja. Karena memang ini seat pile-nya jauh lebih rendah dibandingkan seat pile yang ada di seat pile konstruksi normalisasi lokasi baru. Jadi seat pile-nya pada dasarnya seat pile di lokasi baru normalisasi sama tingginya dengan seat pile yang di sini. Tetapi bedanya yang di sana dilakukan peninggian tanggul. Kalau di sini tidak. Gitu, karena di sini adalah benturan dari kali langsung. Nah, bisa dilihat di sini juga kali ya menekan ke arah bronjong kita, yang akhirnya mengalami kebocoran adalah tekanan dari air kali itu di 2 titik ini. Setidaknya ada 2 kebocoran yang menyebabkan air Sungai Ciliwung masuk ke permukiman warga. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya tanggung jawab melaksanakan pembangunan tanggul dengan menggunakan bronjong ini adalah pihak Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Ciliwung Cisadane. Dinas SDA menyiapkan lahan, sementara Kementerian PUPR yang membangun dinding penahan tanah atau DPT di pinggir Sungai Ciliwung. Namun, oleh karena Dinas Sumber Daya Air DSDA berinisiatif membuat tanggul mitigasi berupa bronjong yang ditutupi geotekstil seperti ini agar supaya jika nanti debit air Sungai Ciliwung meluap tidak menyebabkan dampak banjir. Jadi karena ini merupakan kegiatan yang harusnya menjadi kewajiban atau kewenangan dari kementerian, bisa dilihat juga dari sisi seat pile yang baru. Di situ sudah dibuat bronjong konstruksi tapi dengan adukan. Kalau di sini tidak, maka kita tidak bisa mengeluarkan material yang terlalu banyak. Jadi kita memanfaatkan batu kali dan bronjong saja, yang otomatis atau dengan geotekstil ini yang otomatis tetap ada rembesan, bukan lagi kedap. Karena kalau kedap berarti harus ada konstruksi yang padat. Nah, di sini kita tidak menggunakan itu, tetapi alhamdulillah maksimal. Dalam hal ini fungsinya sudah selayaknya berjalan. Tadi kita bertemu lagi sama orang kementerian, tadi sempat hadir ke sini, kita sempat berbincang karena di sini lokasi ini khusus karena ada bencana, tadinya mau ada efisiensi, ternyata ada pengalihan anggaran untuk melakukan peninggian tanggul yang tadinya kita buat ini sampai dari mulai seat pile tanggul terakhir yang baru kemarin dibuat sampai dengan belakang BPK.
biar kita tidak ada timpang tindih anggaran dan kita tidak ada masalah ke depannya, makanya ini ketika dibuat sudah siap untuk dibongkar. Sobat Jelajah Jakarta, saat ini Kementerian PUPR juga sedang membangun bronjong batu kali yang disemen seperti ini di pinggir jalan inspeksi. Setelah normalisasi di pinggir Sungai Ciliwung RW 07 Rawajati ini kelar 100%, ternyata hanya menggunakan beton IPR tidaklah cukup. Normalisasi di lokasi ini perlu ditambah lagi pembangunan peninggian dinding dengan menggunakan bronjong batu kali seperti ini. Selain mencegah limpasan air Sungai Ciliwung, juga menjadi faktor keamanan bagi warga yang melintas di jalan inspeksi ini. Sobat Jelajah Jakarta, saat saya berada di lokasi RW 07 Kelurahan Rawajati ini, kondisi air banjir perlahan-lahan mulai surut meski anak-anak masih tetap betah berenang. Agar air banjir yang menggenangi permukiman warga ini bisa cepat surut, teman-teman dari Sudin SDA Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan memaksimalkan pompa mobile ini. Jadi kita sekarang memaksimalkan pompa mobile, sama tadi pagi karena BBM-nya habis, kita memaksimalkan juga pompa Alkon 2 dengan pompa apungnya 1. Dengan bantuan pompa, air tetap segini dari awal sampai akhir dengan ketinggian kali kurang lebih tinggi 1 meter dibandingkan ketinggian air yang ada di jalan. Satu pompa yang sampai sekarang menyala itu 83,3 LPS. Tadi Alkon itu kalau tidak salah 20, ada 2, berarti 40 ditambah pompa apung itu kalau tidak salah 75-an. Sobat Jelajah Jakarta, ke depannya menurut Pak Bowo, Dinas SDA dengan bantuan Sudin SDA Jakarta Selatan akan melakukan pembebasan lahan dalam rangka upaya melakukan normalisasi. Tentu saja normalisasi ini dalam rangka meminimalisir dampak banjir di beberapa lokasi pinggir Sungai Ciliwung. Ya, kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak dinas dan alhamdulillah direspon dengan baik. Insya Allah dalam waktu dekat dari pihak Sudin sebenarnya hanya membantu dalam segi teknis, tetapi yang harus dikerjakan di sini adalah pembebasan lahannya. Kemarin sudah berbincang kita dengan pihak dinas akan melakukan upaya pembebasan dari mulai Rawajati ini sampai dengan Kelurahan Pengadegan. Setelahnya baru dari situ kementerian akan masuk untuk melakukan normalisasi atau betonisasi sampai dengan ke wilayah Pengadegan. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi pinggir Sungai Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang kebanjiran lagi pagi ini. Semoga episode ini informatif melihat fakta bagaimana Pemprov Jakarta dan juga Kementerian PUPR berusaha semaksimal mungkin agar lokasi yang sudah dinormalisasi benar-benar tidak terdampak banjir lagi. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.